Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Ibu Iya, Dwi sendiri gimana? Alhamdulillah Bu, baik juga. Bu Eni, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Ini Bu, saya Ya, mau sharing sama Bu Eni. gimana Bu? Monggo silahkan Bu. Iya, begini Bu. Di sekolah saya ya Bu ya, khususnya itu di mata pelajaran yang saya ampu, ada beberapa peserta didik saya yang menurut saya itu minat belajarnya itu rendah Bu. Mereka itu kurang bersemangat dalam menerima materi dan juga penjelasan saya. Terus ketika Hmm, pembelajaran, mereka itu terlihat sangat acuh, terlihat tidak semangat, terlihat tidak aktif begitu Bu. oh begitu ya. Jadi ada beberapa peserta didik di kelas Bu Dwi ini yang waktu pembelajarannya itu kurang bersemangat ya. Iya, iya benar Bu. Ya Bu. Terus kira-kira harapan Bu Dwi dalam percakapan hari ini tuh apa ya? Kalau dari pengamatan Bu Dwi sendiri, Begini kan, yang saya amati ya Bu ya, di kelas ya, saya itu kan ada 5 peserta didik yang minat belajarnya itu rendah. Nah, sehingga mm, saya merasa proses pembelajaran yang saya laksanakan itu kurang maksimal di kelas, Bu. Nah, jadi, saya itu tadi berpikir pengen sharing dengan Bu Eni begitu. Nah, saya berharap setelah sharing dengan Bu Eni, saya itu bisa ya, menemukan saran, pendapat, dan juga solusi yang tepat bagaimana caranya untuk meningkatkan minat belajar peserta didik saya tadi yang khususnya 5 anak tadi Bu, dalam menerima pelajaran yang saya sampaikan. Nah, sehingga minimal dia itu bisa samalah Bu dengan teman-temannya, bisa terlihat aktif, bisa mm, memahami materi pelajaran yang kita sampaikan, begitu Bu. iya. Jadi harapan Bu Dwi itu pengen tahu, pengen nyari solusi gimana caranya untuk memperbaiki minat motivasi belajar. Menurut Bu Dwi itu peserta didik yang seperti apa yang memiliki minat belajar yang baik, Bu Dwi? Bagaimana ya? Menurut saya begini Bu, peserta didik yang saya Ya, katakan ini pendapat saya ya Bu ya. iya Bu, Yang saya iya. katakan memiliki minat Mm, belajar yang baik itu, adalah mm, peserta didik yang terlihat aktif, tampak senang ketika belajar, mereka terlihat bahagia begitu loh, Bu. Dan mereka menerima pelajaran kita itu dengan semangat, terus apa yang kita kasih misalnya kayak tugas, itu mereka kerjakan gitu, Bu, tidak terlihat ngantuk di kelas, seperti itu. Oh, jadi peserta didik yang motivasinya belajarnya baik, menurut Bu Dwi itu ada yang lagi yang lainnya, Bu? Ada, Kira-kira? Bu, misalnya Hmm, siswanya itu yang selalu hadir tepat waktu gitu loh, Bu. Misalnya pas pelajaran hmm, saya masuk, nah mereka hadir benar-benar ada di kelas. Terus hmm. setelah hadirnya tepat waktu, memang badan dan pikiran dia tuh benar-benar hadir dengan sepenuhnya gitu, Bu. Jadi sungguh-sungguh dalam menerima pembelajaran ketika di kelas. Oke, jadi siswa yang motivasinya belajar baik itu yang bersungguh-sungguh, kemudian menerima pembelajaran di kelas gitu ya. Iya, iya benar, Bu. Dari yang disebutkan Bu Dwi itu mengapa yang ada tadi kan Bu Dwi menyebutkan ada beberapa peserta didik yang motivasinya kurang gitu. Kira-kira menurut Bu Dwi itu kenapa yang memiliki minat belajar pesertanya aktif gitu, tampak belajarnya itu senang di kelas. Gitu ya Bu Iya, ya. Terus iya selain iya iya. yang Ibu sebutkan tadi bisa menerima pembelajaran yang aktif itu gimana gitu. Oh, begini Bu ya. Saya tuh sempat berpikir Bu ya, apa mungkin penyampaian materi pembelajaran yang saya sampaikan tuh tidak menarik gitu Bu, atau mungkin Mm-mm. membosankan gitu ya bagi 5 peserta didik tadi. Jadi efeknya itu mereka tidak bersemangat belajar Bu. Saya sempat merenung seperti itu Bu. Oh begitu. Iya, Menurut Bu Dwi, penyampaian materi pembelajaran yang disampaikan kurang begitu menarik bagi siswa-siswa tersebut gitu ya Bu ya. iya, saya merasa seperti Oh, itu Bu. oh gitu.
Kemudian Bu, pernah nggak Ibu Dwi itu melakukan upaya pendekatan gitu dengan siswa-siswa yang kurang tertarik untuk belajar di kegiatan pembelajarannya Ibu? Bagaimana, apa sih penyebabnya atau apa latar belakang peserta didik itu kenapa bisa kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran gitu? Kalau upaya yang sifatnya resmi atau serius kayaknya belum, Bu. Mhm. Sementara ini yang pernah saya lakukan sekedar berbicara dengan mereka, "Kenapa sih, Nak, kamu seperti ini?" Cuman seperti itu, Bu. Jadi saya tuh hanya masih mengamati dalam Mhm. pembelajaran, Iya. terus, saya tuh mungkin pernah aja sih bercerita dengan rekan Mhm. guru, cuman saya belum melakukan upaya yang serius begitu, Bu. Jadi belum ada upaya yang begitu serius gitu ya Bu, dalam mengamati peserta didik tersebut. Di sini, dalam mencari solusi mengenai permasalahan peserta didik dalam menerima pembelajaran di kelas, kemudian setelah membicarakan masalah-masalah tersebut, kenapa bisa kurang bersemangat gitu Bu, dalam pembelajarannya itu? Apa mungkin dari gaya Mhm. belajar ya, Bu, ya, yang kurang sesuai gitu dengan Mhm. gaya belajar mereka ya, Bu. Jadi, akhirnya menimbulkan mereka tidak nyaman ketika proses pembelajaran, Bu. Oh, gaya belajarnya ya, Ya upaya ya dan mungkin, Bu. usaha ya, Mhm. dalam mencari solusi mengenai permasalahan peserta didik dalam menerima pembelajaran di kelas itu tentang gaya belajar siswa tersebut, gimana kira-kira Ibu? Tindakan Bu Dwi sudah bagus ya? Iya, Apakah ada yang hal lain yang Ibu pengen lakukan gitu? Rencana Ibu buat menangani eee, hal Bu Dwi cerita tentang kurangnya motivasi itu mungkin gaya belajar Bu Dwi itu kan kurang gitu kan. Kemudian upaya selanjutnya yang akan Ibu lakukan kira-kira untuk memanggil siswanya itu secara langsung dengan melakukan pendekatan yang seperti apa gitu. pendekatan pada siswanya ya, Bu, Mhm. ya. Sepertinya, setelah saya berbicara dengan wali kelasnya ya, Bu, wali kelas Mhm. dan beberapa rekan guru. Terus setelah saya mengobrol dengan siswa yang lain juga sih, Bu, saya Mhm. merasa saya perlu melakukan tes diagnostik, Bu, kayaknya ini, Bu. Oh. Jadi, sebelum pembelajaran saya akan melakukan tes diagnostik agar saya tuh tahu, Bu, seperti apa sih minat dan bakat peserta didik di kelas saya sehingga saya bisa menentukan gaya belajar apa yang sesuai untuk mereka. Saya merasa seperti itu, Bu. Oh gitu. Bu Ini sudah di penghujung pembahasan kita ya Bu ya. Eh, ya. Menurut Bu Dwi, upaya tersebut, Kalau bisa memang segera mungkin tindak lanjuti ya, Bu, ya, dengan ide dan juga solusi, hmm, yang telah saya dapatkan tadi, Bu, setelah sharing dengan Ibu Eni. Nah, supaya hmm, permasalahan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas itu bisa teratasi dengan baik, Bu. Dan juga, peserta didik saya itu semoga semuanya insya Allah dalam kelas itu bisa menerima pembelajaran dengan baik dan mereka hmm, akan mendapatkan hasil yang maksimal, Bu, dalam proses pembelajarannya. oke, iya Bu. Jadi rencana Ibu minggu depan Bu Dwi akan melakukan kedua upaya tersebut. Kemudian setelah Bu Dwi sudah mendapatkan upaya solusi yang pertama, kemudian melakukan tindakan yang kedua, meningkatkan belajar peserta didik itu sendiri ya. Baiklah, dengan menggunakan teks diagnosis ya. Iya iya, benar sekali. Setelah memanggil wali kelas, kemudian sesudah itu melakukan tes kepada siswanya biar Bu Dwi itu tahu gaya belajar apa yang dibutuhkan sama murid-murid yang motivasinya itu kurang gitu ya Bu ya. Iya iya, Bu Eni. Terus kira-kira ada solusi lain atau tindakan lain setelah memanggil wali, kemudian melakukan asesmen gitu Bu, Eee, rencananya gitu. Kemarin itu saya juga sempat mendapatkan informasi ya, Bu, ya, penyebab Mhm. dari peserta didik saya tadi yang kurang bersemangat itu minat belajarnya tadi, eee
mungkin mereka itu merasa bahan ajar atau metode yang saya gunakan itu kurang menarik, Bu. Jadi Mhm. mungkin, untuk kedepannya saya akan mencari bahan ajar yang menurut saya lebih menarik lagi, agar siswa tersebut lebih bersemangat dalam menerima Mhm. pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa tersebut. Serta, saya akan mencoba membentuk kelompok diskusi, Bu, dalam kegiatan pembelajaran, Mhm. dengan menyediakan PPT mungkin, Bu, ya, video dan juga Mhm. menggunakan media-media visual lain yang mendukung kayaknya, Bu. Wah, ini akan menjadi ide bagus Bu Dwi, karena yang Ibu lakukan tadi untuk yang pertamanya sudah dipanggil wali kelasnya, kemudian dengan pendekatan supaya mengetahui informasi dan juga latar belakang siswa. Kemudian selanjutnya Ibu mau buat bahan ajar gitu ya, materinya Iya, lebih menarik buat meningkatkan minat belajar peserta didik di dalam kelas. Jadi ide iya, bagus tuh Bu, kalau dilakukan upaya tersebut. iya, Bu Eni, menurut saya gitu sih, Bu. Kayaknya yang akan saya lakukan langkah yang pertama dulu, Bu, yang saya jalankan tadi. Mhm. Sudah Iya. langkah pertama, saya akan lagi dengan melakukan langkah yang kedua tadi, Bu. Mhm. Oke Bu Dwi, setelah melakukan langkah pertama dan kedua, upaya tersebut untuk, ukuran keberhasilannya, seperti apa kira-kira Bu Dwi, yang diharapkan Bu Ya Dwi? seperti yang saya harapkan gitu sih, Bu. Yang tadinya yang 5 siswa tadi yang menurut Mhm. saya minat belajarnya di kelas itu kurang, kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran, itu Iya. mereka bisa berubah, Bu, menjadi aktif minat belajarnya dan tentunya Oh, ketika pembelajaran itu menjadi bahagia gitu loh, Bu. Karena kalau mereka bahagia, mereka akan lebih mudah menerima materi pembelajaran yang saya sampaikan dan mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, Bu. oke. Oh iya ya, jadi itu ukuran keberhasilan Bu Dwi. Nah terus kira-kira apa nih yang menjadi komitmen Bu Dwi terhadap masalah yang Ibu Dwi sebutkan tadi, terus kapan kira-kira upaya yang akan dilakukan Bu Dwi itu mau dilaksanakan? Saya rasa saya akan mencobanya itu secepatnya sih, Bu, kalau bisa segera dalam Mhm. minggu ini. Karena kalau tidak ada solusi yang tepat, saya khawatirnya siswa itu akan semakin tidak bersemangat, Bu, dalam belajar. Iya Bu, benar itu. Setelah kita melakukan obrolan sharing di sini tentang siswa yang Ibu keluhkan tadi, kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita sharing pada hari ini? Apa nih yang didapatkan Bu Dwi gitu? Kalau perasaannya sedikit lebih lega ya, Bu, ya. Jadi, saya Mhm. dapatkan dari obrolan kita ini adalah saya menjadi lebih senang, menjadi lebih bersemangat lagi, Mhm. Bu, dalam mengajar. Mendapat pencerahan lah dari Bu Eni yang awalnya saya tadi bingung, apa sih yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat supaya peserta didik saya tadi minat belajarnya yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif. Dan insya Allah, Mhm. Bu, menemukan Iya. solusi, Bu, dari pembicaraan kita ini, Bu. Alhamdulillah ya Bu Dwi ya. Oke, kalau begitu Alhamdulillah. kita ketemu lagi untuk minggu depan ya Bu ya. Saya ingin mendengar kabar baik dari Bu Dwi setelah melakukan upaya yang dilakukan tadi. Semoga saya berharap hasilnya itu bagus dan sesuai dengan keinginan yang Bu Dwi harapkan gitu. Amin, amin. Pastinya nanti saya akan menghubungi Ibu lagi dan memberikan informasi tentang, perkembangan pembelajaran di kelas saya, Bu. Mohon bantuannya, Bu, ya, nanti kalau misalnya ada kesulitan Ya, lagi kemudian, Bu. iya oke siap Bu Dwi. Terima kasih kembali Bu Dwi. Selamat menjalankan tugas dan jangan lupa tetap semangat. Iya, terima kasih, Bu Eni. Iya Assalamualaikum, Bu Bu. Eni. Waalaikumsalam Bu Dwi.